Assalamualaikum adik-adik semuanya. Pada video kali ini akan dibahas tentang sifat koligatif larutan. Penasaran apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan itu? Simak videonya baik-baik ya. Jangan kebanyakan di skip loh, biar kalian benar-benar ngerti ya. Jadi adik-adik, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu sifat koligatif larutan, kalian simak ya peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama adalah peristiwa yang biasa terjadi di negara-negara yang ada musim dinginnya, yang biasanya sampai bersalju nih. Apa yang kalian lihat di sana? Di sana banyak mobil yang masih bisa terus berkendara. Padahal kalau misalkan dianalogikan, harusnya mobil-mobil tersebut macet kan? Karena bagaimanapun juga air radiatornya pasti bisa membeku. Tapi di sini yang menyebabkan air radiator tidak membeku adalah karena adanya penambahan etilen glikol. Kenapa? Oke, kita lanjut untuk peristiwa yang kedua. Kalau misalkan ada kerabat kalian yang divonis memiliki penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, biasanya tidak disarankan untuk mengkonsumsi garam secara berlebihan, bukan? Hal tersebut dapat menyebabkan kandungan natrium dalam darah menjadi lebih meningkat sehingga menyebabkan peristiwa hipertonik. Hal ini dapat menyebabkan air sulit untuk dikeluarkan oleh ginjal. Kenapa? Oke, sekarang masuk ke peristiwa yang ketiga. Ketika kalian mendidihkan air sampai dia 100 derajat Celcius, berarti airnya bisa dikatakan mendidih, bukan? Tapi ketika kalian menambahkan beberapa sendok gula, apa yang terjadi? Apakah dia masih mendidih? Enggak, bukan? Ya, perlu penambahan suhu di atas 100 derajat Celcius untuk mendidihkan larutan gula kembali. Kenapa? Jadi adik-adik, semua peristiwa itu merupakan contoh dari penerapan sifat koligatif larutan. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang apa itu sifat koligatif larutan, kita lanjutkan aja yuk. Jadi, pengertian dari sifat koligatif larutan itu sendiri adalah yang dimiliki oleh larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat partikelnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang jumlah zat partikelnya, berarti kita berbicara tentang konsentrasi larutan. Iya enggak? Berarti sebelum membahas apa itu konsentrasi larutan, kalian harus mengerti dulu nih, apa yang dimaksud dengan larutan. Udah ngerti belum? Ketika kalian memiliki air yang ada di dalam wadah, kemudian kalian tambahkan dengan gula, jadinya apa hayo? Larutan gula kan? Dari sini dapat disimpulkan secara kalimat matematika bahwasanya larutan gula merupakan pelarut yang berupa air ditambah dengan zat terlarut berupa gula. Jadi intinya secara matematis larutan sama dengan zat pelarut ditambah dengan zat terlarutnya. Sampai sini sudah paham apa itu larutan? Paham kan ya? Penambahan zat terlarut seperti yang tadi sudah dicontohkan menggunakan gula dapat dilakukan dengan jumlah yang berbeda-beda kan? Entah itu 1 sendok, entah itu 2 sendok, ataupun seterusnya. Nah, penambahan jumlah zat terlarut menghasilkan perbedaan konsentrasi, bukan? Nah, sekarang akan membahas tentang jenis satuan konsentrasi apa aja yang dapat digunakan untuk menghitung sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah molaritas. Kemudian yang kedua adalah molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Adik-adik, sekarang kita akan membahas molaritas dulu ya. Pengertian dari molaritas sendiri adalah jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 ml larutan. Dari pengertian molaritas tersebut dapat ditulis secara matematika seperti yang ini ya. Karena mol merupakan massa per mr, sedangkan volumenya mau dibuat satuan mililiter, maka 1 dirubah menjadi angka 1000 ya. Jadi rumusnya untuk mencari molaritas adalah massa per mr kalikan 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Sekarang gantian nih, akan dijelaskan tentang molalitas atau lambangnya M kecil. Molalitas menyatakan jumlah zat terlarut di dalam 1 kg pelarut. Berdasarkan pengertiannya, maka dapat ditulis secara matematika seperti ini ya. Seperti yang tadi, karena mol merupakan massa per mr-nya, maka rumusnya bisa jadi seperti ini ya. Kalau misalkan massa pelarutnya mau dibuat satuan gram, maka angka 1 dirubah menjadi 1000 kan. Jadi rumus dari molaritas adalah massa per mr-nya kalikan 1000 per massa pelarutnya dalam satuan gram.
Sekarang kita menginjak ke pembahasan fraksi mol adik-adik, di mana fraksi mol ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah fraksi mol pelarut, kemudian yang kedua adalah fraksi mol zat terlarut. Pengertian dari fraksi mol pelarut adalah perbandingan jumlah mol zat pelarut dengan jumlah mol total larutannya. Maka kalau misalkan ditulis secara matematika didapatkan XP atau fraksi mol pelarut sama dengan NP atau mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarutnya. Kemudian untuk pengertian dari fraksi mol zat terlarut adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut dengan jumlah mol total larutannya. Misalkan ditulis secara matematika, maka XT atau fraksi mol terlarut sama dengan NT atau mol terlarut per mol pelarut ditambah dengan mol terlarutnya. Kemudian sebagai catatan, maka XP ditambah dengan XT harus sama dengan 1. Oke, sampai sini aku tanya. Dari tadi kalian melihat ada huruf P, T, dan L kan? Maka dari itulah kenapa tadi kalian harus mengerti dulu apa perbedaan dari larutan, pelarut, dan terlarut. Sampai sini sudah paham? Kita lanjutkan ya. Sekarang, sifat koligatif larutan itu meliputi apa aja sih? Untuk mengetahui sifat koligatif larutan itu terdiri dari apa aja, maka kalian lihat animasi berikut ini ya. Misalkan kalian mempunyai air yang kalian letakkan dalam beker glass, kemudian kalian tambahkan dengan lagi-lagi gula ya. Nah, di sana bakal menjadi larutan gula kan? Berarti zat terlarutnya gula, pelarutnya air, larutannya adalah larutan gula. Yang pertama, coba kita panaskan terlebih dahulu. Maka yang terjadi pada larutan ini adalah yang pertama terjadi peristiwa penurunan tekanan uap larutan. Kenapa? Karena larutan lebih sukar menguap daripada pelarut murninya. Kemudian yang kedua terjadi peristiwa kenaikan titik didih. Kenapa? Karena larutan lebih sukar mendidih daripada zat pelarutnya. Sekarang nih kompornya aku buang ya. Aku ganti dengan es. Artinya di sini aku coba untuk dinginkan atau bekukan. Maka peristiwa yang terjadi adalah penurunan titik bekunya. Kenapa? Karena larutan sukar membeku daripada pelarut murninya. Kemudian kalau misalkan dalam larutan tersebut aku pisah nih dengan membran semi-permeabel, maka akan terjadi peristiwa tekanan osmotik. Kenapa? Partikel zat pelarut akan lebih sukar melewati membran daripada sebelum ditambahkan dengan zat terlarutnya. Jadi intinya dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat koligatif larutan meliputi yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga adalah penurunan titik beku, sedangkan yang keempat adalah tekanan osmosis. Oke adik-adik, pembahasan tentang sifat koligatif larutan berhenti sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalkan kepanjangan kalian bisa bingung lagi. Tunggu next videonya yang akan membahas secara tuntas tentang masing-masing sifat koligatif larutan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan dirasa penting, silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau ada pertanyaan lebih silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya. Dadah!